Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Kali ini kita akan nyobain marble cutter ya, atau alat potong keramik dan granit. Jadi untuk potong keramik dan granit itu ada alatnya khusus ya. Banyak orang pakai gerinda ya, sah-sah aja sih ya, tapi yang pasti dia ada alatnya khusus. Ini dia marble cutter dari Yasuka dengan tipenya adalah YMC Strip 110A. Sebuah marble cutter elektrik menggunakan tenaga listrik ya, dan ya untuk harganya sendiri ini saya dapatkan di harga 600.000. Untuk linknya sendiri nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi, teman-teman bisa dapatkan di Pangan Teknik. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas ke produknya, kira-kira seperti apa feelsnya, ada minus atau tidak, mantap atau tidak powernya, ya langsung aja kita unboxing. Ya, untuk packagingnya menggunakan dus seperti ini ya, warnanya oranye-oranye hitam gitu, dan di bagian atas di sini ada logonya YSK Yasuka, dan di bagian depan sini ada keterangan lagi brandnya Yasuka dengan tipenya YMC Strip 110A marble cutter, mesin potong keramik dan granit. Nah, untuk daya listriknya sendiri 1250 watt, dan di sini ada selling pointnya ya, 100% copper wire, artinya dia udah menggunakan tembaga 100%. Forward reverse operation, bisa maju mundur sih maksudnya ya. Dan selanjutnya di sini soft grip, dan selanjutnya dia bisa bevel ya. Untuk bevel kapasitinya sendiri 45 derajat. Jadi dia itu bisa dimiring-miringin. Biasanya marble cutter nggak banyak yang punya fitur seperti itu. Dan selanjutnya dia cutting depth adjustable, dan ya maksudnya itu adalah kedalaman potongnya bisa kita atur ya, bisa kita sesuaikan mau tingginya seberapa. Nah, di bagian samping sini ada spesifikasi singkatnya, YSK marble cutter, mesin potong keramik dan granit. Untuk modelnya sendiri YMC Strip 110A, daya listrik di 1250 watt, kapasitas potongan itu 45 derajatnya di 34 mili, dan diameter mata potongnya 110 mm atau 4 inci. Diameter lubang dalamnya itu maksudnya spindle ya, itu di 16 mili, dan kecepatan tanpa beban 12.500 rpm, berat mesinnya sendiri di 3,5 kg. Dimensinya 260 x 215 x 190 mm. Oke, bagian samping sini ya sama aja ya. Di sini kalau kita perhatikan dia ada selling pointnya. Ini sama yang kita bahas tadi, copper wire, dayanya dan soft grip seperti itu. Bagian samping sini juga ya sama aja. Jadi di sini ya untuk fitur-fiturnya yang udah kita bahas tadi, dia bisa bevel, bisa dashboard switch cap, dan 1250 watt motor dan precision gear seperti itu. Oke, langsung aja kita cekkan isinya. Nah, yang pertama tentunya ada manualnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada manual booknya, udah berbahasa Indonesia ya. Teman-teman yang belum begitu paham bisa dipelajari dulu, yang belum pernah pakai. Dan selanjutnya di sini ada kartu garansinya dari Yasuka, warranty card. Nah, seperti ini. Untuk syarat dan ketentuan garansinya teman-teman boleh pause aja videonya biar lebih paham ya. Oke, seperti itu. Ini untuk bagian service centernya. Dan oke. Nah, di sini juga kita udah disediakan untuk carbon brush cadangannya. Nah, ini ya. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan ya, di sini langsung kelihatan unitnya. Kita angkat aja. Oke, untuk boxnya sendiri ya, ini saya rapikan dulu. Oke, langsung kita lihat ke unitnya. Oh, ya ternyata kita mendapatkan lagi aksesoris-aksesoris ya. Untuk unit ini kita kesampingkan dulu. Nah, ini tuh adalah kunci-kuncinya. Ini ada kunci untuk ngebuka blade-nya. Biasanya dia ada dua ya. Karena marble cutter biasanya dia belum punya spindle lock. Jadi dia harus menggunakan dua kunci seperti ini. Nah, satu kita tahan, dan satu lagi ini untuk ngebuka. Ini kuncinya. Nah, seperti itu. Dan kita juga udah disediakan untuk selang air ya. Jadi kalau kita mau pakai mata yang basah, kita harus pakaikan ini. Nah, jadi selangnya ini cukup panjang. Ini satu dimasukkan di sini. Dan ya, ini kita bisa konekkan ke botol apa gitu ya, kita gantung. Dan untuk bagian bawahnya juga ini kita bisa konekkan seperti ini, kita masukkan. Dan ini pasangnya di mana? Kita pasang di bagian belakang untuk blade-nya ya. Nah, seperti ini posisinya. Nah, posisinya di belakang sini ya. Ini teman-teman bisa, nah seperti ini. Jadi ini kita
masukkan dari sini. Nah, jadi itu kan ada skrup ya, ada bautnya. Nah, ini kita nanti bautkan ke sini, dan ya posisinya dia itu nanti berada di kanan kiri blade ya. Jadi di bagian kanan kiri blade-nya nanti dia akan terkena semburan air yang ada di sini. Nah, itu dia ada lubang airnya seperti itu ya. Jadi nanti kita coba pasang juga di sini. Nah, dan ini tuh kerannya ya. Ini mau dibuka atau ditutup bisa kita setting di sini. Jadi udah enak. Jadi dia nggak ngocor terus ya airnya. Bisa kita setting-setting mau on ataupun off. Ya oke, kembali kita bahas ke unitnya. Ya, pertama kita perhatikan lagi spesifikasi yang tertera pada bodinya ya. Di sini bisa kita lihat ada brandnya Yasuka dengan tipenya YMC strip 110A, 1250 watt, 12.500 rpm. Ya, memang rata-rata untuk marble cutter itu dia tenaganya harus besar ya, makanya dia wattnya tinggi seperti itu. Oke. Secara keseluruhan ini untuk build quality-nya menurut saya ini tuh udah oke sekali ya. Feel solidnya itu dapat. Kita perhatikan di bagian base-nya ini dari plat besi gitu yang udah di chrome gitu ya. Mantap. Nah, selanjutnya untuk copper blade-nya sendiri juga ya ini udah metal ya. Ya rata-rata memang metal sih ini. Dan ya kalau kita perhatikan untuk plastik-plastiknya ini juga solid sekali, kokoh. Untuk handle-nya sendiri juga ya ini tuh udah tergolong nyaman. Ya overall untuk build quality ini menurut saya ini udah bagus. Nah, selanjutnya untuk fitur-fitur tergolong umum ya. Yang pertama kita perhatikan di sini ada switch atau triggernya. Dan dia juga udah dilapisi karet gitu ya untuk triggernya atau switchnya. Jadi dia nggak gampang masuk debu ataupun air. Nah, fitur selanjutnya ya kita bisa setting dia itu untuk kedalaman potongnya ya, mau berapa mili ini bisa kita setting dari sini dan bisa kita kencangkan juga. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian depan ini bisa kita atur untuk bevel angle-nya. Dia mau berapa derajat, 45 mungkin ya. Ini bisa kita setting di sini. Ini cara membukanya kita mesti pakai kunci yang dipakai untuk ngebuka blade-nya tadi seperti itu. Dan fitur selanjutnya ya yang tadi untuk sistem airnya ya itu juga menurut saya oke, satu kelebihannya. Dan fitur-fitur lainnya ya saya rasa umum ya, udah tergolong cukup lengkap untuk sebuah marble cutter. Ya oke lah, sekarang kita coba pasang blade-nya ya. Kita akan uji untuk spesifikasinya, terutama RPM dan berapa dayanya. Oke ya, kita tes nyalakan, sekaligus kita cek dayanya tanpa beban. Nah, di 600 watt ya, untuk karakter suaranya ini tuh halus tapi gahar gitu. Ya, sekarang kita cek untuk RPM-nya kira-kira tembus di berapa, kita coba ukur. Ya di 11.600 ya. Ya memang belum sesuai dengan speknya, tapi itu wajar ya, biasanya ya ngaruh di kelistrikan juga. Overall ya nggak beda jauh, udah oke menurut saya. Ya oke lah, kalau gitu langsung aja ya kita cobain di luar kira-kira seperti apa feelsnya, performanya, ada minus atau tidak. Ya langsung aja kita cobain. Ya sekarang kita coba ke keramik dulu ya. Ini pastikan untuk keran airnya udah kita buka seperti ini biar dia mengalir ya. Sekarang kita coba aja kita potong. Ya ini sih sebenarnya kalau mau rapi tarik mundur ya, biar bagian atas keramiknya itu dia nggak gompal. Tapi ya kita coba tenaganya, kita coba maju dulu. Kita coba beberapa potong kira-kira seperti apa tenaganya. Oke, langsung aja kita cobain.
Oke, untuk keramik tenaganya mantap ya, nggak ada masalah sama sekali, dan untuk airnya sendiri dia bekerja dengan baik salurannya. Nah, sekarang kita cobain ke granit ya yang lebih keras. Oke, ini kita cobain ke granit ya, kira-kira seperti apa tenaganya, masih powerful atau tidak. Oke, langsung aja kita coba potong. Ya, untuk tenaga mantap ya, nggak perlu diragukan. Ini untuk kerja-kerja heavy duty, untuk pasang keramik lantai, ini tuh udah mumpuni sekali. Ya, untuk hasil potongannya sendiri ya, ini yang keramik ya, teman-teman bisa perhatikan. Ini yang sebelah kiri ini mundur, dan sebelah kanan ini maju. Jadi dia kalau mundur dia lebih rapi ya, seperti itu. Dan untuk yang granit ya seperti ini. Nah, lalu untuk suhunya sendiri kita coba tes di 37 ya. 37 ya, 37 rata-rata. Bisa dikatakan ini tuh masih adem ayem aja ya. Ya, padahal kita bekerja di bawah terik matahari. Ya, oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah, secara kinerja menurut saya ini tuh udah oke ya, udah mantap ya, udah bisa bekerja dengan baik. Nah, untuk powernya sendiri tadi udah kita cobain ke granit sekalipun ya, dan tenaganya menurut saya ini tuh oke sekali, cocok untuk heavy duty ya. Untuk ngemotong granit sekalipun daya yang terpakai itu hanya kisaran di bawah 800 watt aja ya, nggak sampai 800. Itu artinya dia masih bisa digeber lagi sampai 1250 watt sesuai dengan spek yang tertera pada unitnya. Ya, mungkin untuk pemotongan marmer kali ya, sayang kita nggak punya marmer. Ya, intinya dari tenaga menurut saya ini tuh udah oke sekali, cocok untuk pekerjaan heavy duty ya, atau untuk proyek-proyek untuk pemasangan lantai keramik ataupun granit. Ya, feelsnya sendiri tergolong nyaman, untuk getarannya juga tergolong minim, dan ya intinya menurut saya alatnya rekomen. Oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Mungkin ada masukan juga dari teman-teman, ya silahkan aja di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.